Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syahri Jariatma, Prodi Teknologi Rekayasa Internet, kelas 3A, jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai modul 11 yang dimana kita akan membahas mengenai switch security configuration. Nah, di awal kita harus mengetahui dulu mengapa kita harus mempelajari modul ini. Baik, yang pertama, seringkali kita ini memikirkan serangan keamanan yang datang dari luar jaringan. Tetapi ancaman juga dapat datang dari dalam jaringan. Nah, perlu dicatat dulu nih. Jadi, ancaman ini dapat berkisar dari karyawan yang secara tidak sengaja menambahkan switch Ethernet ke jaringan perusahaan. Sehingga mereka dapat memiliki lebih banyak port. Hingga serangan jahat yang disebabkan oleh karyawan yang tidak puas. Seperti itu case-nya ya. Jadi tugas kita itu menjaga keamanan jaringan dan memastikan bahwa operasi bisnis terus berjalan tanpa gangguan. Seperti itu. Jadi apa yang akan kita pelajari pada modul ini yang pastinya kita akan belajar ya mengkonfigurasi keamanan switch untuk mengurangi serangan LAN. Lalu ada implement port security. Ini kita akan membahas mengenai penerapan keamanan port untuk mengurangi serangan table MAC address. Lalu ada mitigate VLAN attack. Ini kita akan membahas mengenai cara mengkonfigurasi DTP dan juga VLAN asli untuk mengurangi serangan VLAN. Selanjutnya mitigate DHCP attack ini mengenai cara mengkonfigurasi DHCP snooping untuk mengurangi serangan DHCP. Lalu ada mitigate ARP attack, ini membahas mengenai cara mengkonfigurasi infeksi ARP untuk mengurangi serangan ARP. Yang terakhir kita akan membahas mengenai cara mengkonfigurasi port flash dan BPDU guard untuk mengurangi serangan STP. Nah, kita langsung masuk ke implement port security. Jadi, yang pertama kita akan membahas mengenai secure unassured port. Kita harus mengamankan port yang akan digunakan. Jadi perangkat pada layer 2 itu dianggap sebagai mata rantai terlemah di dalam infrastruktur keamanan. Nah, serangan pada layer 2 itu merupakan salah satu serangan yang paling mudah dilakukan oleh peretas. Tetapi ancaman ini juga dapat dikurangi dengan beberapa solusi layer 2 yang umum. Jadi semua port interface itu harus diamankan sebelum switch digunakan untuk keperluan produksi. Lalu metode sederhana yang akan digunakan itu banyak administrator untuk membantu mengamankan jaringan dari akses yang tidak sah, yaitu menonaktifkan semua port yang tidak digunakan pada switch. Misalnya, jika switch Catalyst 2960 memiliki 24 port. Nah, ada 3 koneksi fast Ethernet yang digunakan. Sebaiknya nonaktifkan 21 port yang tidak digunakan. Jadi, intinya kita akan mematikan port yang tidak akan digunakan seperti itu. Jadi arahkan setiap port yang tidak digunakan itu dan berikan perintah shutdown. Nah, nih contoh
komen atau perintah untuk apa ya, men-shutdown atau mematikan port yang tidak digunakan. Interface rank, misal di sini kan ada contoh nih. Interface rank FA0/8 sampai 24. Jadi eh, fast Ethernet 0/8 sampai dengan 24 ini dimatikan dan tidak bisa digunakan. Jadi yang digunakan 1 sampai dengan 7. Nah, seperti itu. Di shutdown. Nah, dan ini sudah berhasil mematikan port tersebut. Lanjut ke mitigate MAC address table text, mengurangi serangan table alamat MAC. Jadi metode paling sederhana yang paling efektif untuk mencegah serangan luapan tabel alamat MAC itu dengan cara mengaktifkan keamanan port seperti itu. Jadi keamanan port itu membatasi jumlah alamat MAC yang valid yang diizinkan pada suatu port. Keamanan port memungkinkan administrator untuk mengkonfigurasi alamat MAC secara manual untuk suatu port ataupun mengizinkan suite untuk mempelajari sejumlah alamat MAC secara dinamis. Oke, selanjutnya ketika suatu port yang dikonfigurasi dengan keamanan port itu menerima suatu frame, nah alamat MAC sumber dari frame tersebut dibandingkan dengan daftar MAC sumber aman yang dikonfigurasi secara manual ataupun dipelajari secara dinamis. Dan membatasi jumlah alamat MAC yang diizinkan pada suatu port menjadi satu keamanan. Jadi port yang digunakan untuk mengendalikan akses yang tidak sah jaringan itu akan diblokir ya. Nah, seperti ini nih. Jadi alamat MAC-nya si PC itu udah didaftarkan ya. Nih. AA di sini MAC-nya. Nah, selain yang terdaftar di sini itu diblokir sama si switch. Nah, seperti ini. BBBB, CCCC kan. Nah, selain yang itu diblokir sama si switch ini. Nah, itulah tadi keamanan mengurangi serangan tabel alamat MAC. Nah, di sini. Jadi, alamat MAC itu kan ditampilkan sebagai 24 bit untuk penyederhanaan. Seperti itu. Lanjut ke mengaktifkan keamanan port. Jadi, eh, keamanan port ini hanya dapat dikonfigurasi pada port akses yang dikonfigurasi secara manual atau port trunk. Jadi yang dikonfigurasi secara manual, secara default port switch layer 2 itu diatur ke auto dinamis trunking aktif. Nah, oleh karena itu eh, pada contoh itu dia dikonfigurasi dengan perintah switch port mode akses seperti ini. Jadi nih kita akan mengaktifkan keamanan port dari fast Ethernet 0/1 ya. Nih, interface F0/1 enter lalu kita ketikkan switch port security untuk mengamankan port lalu fast Ethernet 0/1 is a dynamic port. Ini buat dinamik. Oh. Command rejected. Lalu di switch mode akses setelah itu gunakan switch port security ya. Jadi dikasih mode akses dulu, nah, baru di switch port mode security lalu N. Nah, jadi kita menggunakan support security ini ya. Ini untuk menampilkan pengaturan keamanan port saat ini digunakan. Jadi perhatikan bagaimana keamanan port itu diaktifkan setelah port adalah secure down. Secure down itu yang berarti tidak ada perangkat
yang terpasang dan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Jadi mode pelanggaran adalah shutdown. Dan jumlah maksimum alamat MAC adalah 1. Jika perangkat terhubung ke port, status port switch akan menampilkan screw up dan switch akan secara otomatis menambahkan alamat MAC perangkat sebagai MAC yang aman seperti itu ya. Bisa kita lihat di sini port screw enable, port statusnya screw down, karena shutdown seperti ini. Nah, setelah keamanan port diaktifkan, spesifikasi keamanan port lainnya itu dapat juga dikonfigurasi seperti ini, switch port security. Nah, kita bisa konfigurasi apapun nih. Maksudnya di sini ada aging, MAC address, maximum, violation, security violation mode. Nah, seperti itu. Lalu, limit and learn MAC address. Di sini kita akan membahas mengenai jumlah maksimum alamat MAC yang diizinkan pada suatu port. Jadi kita akan menggunakan perintah switch port security maksimum berapa gitu. Misal 1, 2, 3 seperti itu ya. Dan nilai keamanan port default itu adalah 1. Jumlah maksimal MAC yang aman digunakan. Konfigurasi bergantung pada switch dan iOS. Nah, dalam di contoh ini itu maksimumnya ada 8192. Kita 8 ribuan ya. Nah, seperti ini. Kita lihat ya. Lalu di sini ada manually configured. Jadi dikonfigurasi secara manual ya. Jadi sebagai admin itu secara manual mengkonfigurasi alamat MAC statis dengan menggunakan perintah switch port, port security, MAC address, seperti itu. Lalu ada dynamically learned. Di sini ada ketika perintah switch port security itu dimasukkan, alamat MAC sumber saat ini itu perangkat yang terhubung ke port secara otomatis ya. Jadi diamankan tetapi tidak ditambahkan ke konfigurasi startup. Jika switch diboot ulang, port tersebut harus mempelajari kembali alamat MAC perangkat tersebut. Lalu ada dynamically learned sticky ya. Jadi admin itu dapat mengaktifkan switch untuk mempelajari alamat MAC secara dinamis dan menempelkannya ke konfigurasi yang sedang berjalan dengan menggunakan perintah switch port security MAC address sticky ya, seperti ini ya. Jadi dia menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan, akan menyimpan alamat MAC yang dipelajari secara dinamis ke NVRAM. Nah, contoh berikut ini menunjukkan konfigurasi keamanan port untuk fast Ethernet 0/1 ya. Jadi administrator itu menentukan maksimum 2 alamat MAC, mengkonfigurasi 1 alamat MAC untuk aman secara manual, lalu mengkonfigurasi port untuk pelajari alamat MAC aman dan juga tambahan secara dinamis hingga maksimum 2 alamat MAC seperti itu. Jadi nah seperti ini. Jadi config T komennya ya int. Nah kita berada di fast ethernet 0/1, switch port mode akses, lalu switch port security maksimum 2, switch port security MAC address. Nah ini MAC addressnya kita tuliskan di apa gitu misalnya mau ditambahkan. Switch port security MAC address sticky. Nah kita lihat nih. Ini kita lihat enable scrollnya jadi up. Oke, selanjutnya port security again. Jadi mengenai
Keamanan port itu dapat penuaan ya, penuaan keamanan port itu dapat digunakan untuk mengatur waktu penuaan untuk alamat aman statis dan dinamis pada suatu port. Jadi dua jenis itu ada mutlak dan juga tidak aktif ya, absolute dan juga inactivity. Jadi mutlak di sini maksudnya alamat aman pada port dihapus setelah waktu penuaan yang ditentukan. Lalu ada alamat aman pada port hanya dihapus jika tidak aktif selama waktu penuaan ditentukan. Jadi kita bisa menggunakan penuaan untuk menghapus alamat MAC nih. Jadi aman pada port aman tidak tanpa menghapus alamat MAC aman yang ada secara manual. Jadi batas waktu penuaan itu juga dapat ditingkatkan untuk memastikan alamat MAC aman. Sebelumnya tetap ada, bahkan saat alamat MAC itu baru ditambahkan. Kita bisa menggunakan switch port, port security logging. Nah, nih static, time-nya, lalu tipenya absolute inactivity seperti itu. Jadi masuk static di sini itu dia mengaktifkan penuaan untuk alamat aman yang dapat dikonfigurasi secara statis pada port ini. Time ataupun waktu itu kita bisa menentukan waktu penuaan untuk port ini ya. Rentangnya 0 hingga 1440 menit. Jika waktunya 0, penuaan dinonaktifkan untuk port ini. Lalu tipenya, tipe absolute. Nah, jadi kita tetapkan waktu penentuan absolut ya. Penuaan semua alamat aman pada port ini akan kadaluarsa tepat setelah waktu yang ditentukan dan akan dihapus dari daftar alamat MAC aman seperti itu. Tipe inactivity itu kita tetapkan jenis penuaan ketidakaktifan alamat aman yang berada pada port ini ya, akan kadaluarsa hanya jika tidak ada traffic data dari alamat sumber aman selama periode waktu yang ditentukan. Jadi, nah seperti contoh ini nih, switch port security again time 10 nih. Nah, jadi maksud 10 di sini adalah sebagai administrator itu mengkonfigurasikan jenis penuaan ke 10 menit. Lalu tidak aktif dan menggunakan perintah support untuk memverifikasi konfigurasi. Jadi time-nya 10 menit, lalu tidak aktif nih inactivity ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa lihat kan di sini nih 10 menit, again time-nya, lalu again type-nya inactivity, itu tidak aktif ya. Lalu per security violation mode. Jadi jika alamat MAC itu terpasang ya pada port yang berbeda dari daftar alamat aman, maka terjadi pelanggaran port. Secara default port memasuki status error disable. Nah, seperti itu. Secara default ya. Jadi untuk mengatur pelanggaran keamanan itu kita bisa menggunakan switch port security violation. Nah, nih ada protect, ada reset, ada shutdown. Jadi maksud mode pelanggaran di sini adalah shutdown ya. Shutdown ini secara default dia sudah sudah apa ya, sudah shutdown dia. Jadi yang default itu hanya shutdown dan restrict ini kita config sendiri, protect ini kita config sendiri ya. Share shutdown dia ini ya, jika ada yang seperti di atas tadi ya, jika ada yang pelanggaran itu sudah otomatis shutdown. Lalu restrict ini dia kasusnya membuang paket. Jadi port itu membuang paket dengan alamat sumber yang tidak diketahui hingga Anda membuang sejumlah alamat MAC aman yang cukup untuk menurunkannya di bawah nilai maksimum.
atau menambah nilai maksimum. Jadi mode ini tuh menyebabkan penghitung atau pelanggaran keamanan bertambah dan menghasilkan pesan syslog. Lalu protect. Nah, mode protect ini dia mode pelanggaran keamanan yang paling tidak aman. Jadi port itu membuang paket dengan alamat sumber MAC yang tidak diketahui hingga membuang sejumlah alamat MAC aman yang cukup untuk menurunkan di bawah nilai maksimum. Nah, di sini mode pelanggaran. Discard of vending traffic, ya membuang lalu lintas yang mengganggu, mengirim pesan syslog, meningkatkan perhitungan pelanggaran, menutup menutup port. Jadi, seperti ini contohnya. Dia menggunakan mode restrict ya. Mode restrict tadi yang membuang paket. Sini komennya. Nah, masuk sini. Nah, seperti itu ya. Lalu selanjutnya port in error disable state. Jadi port dalam status dinonaktifkan karena kesalahan. Jadi port itu ditutup secara fisik ya dan ditempatkan dalam status nonaktif karena kesalahan dan tidak ada lalu lintas yang dikirim ataupun diterima pada port tersebut. Jadi eh, pada gambar itu pelanggaran keamanan diubah kembali ke port shutdown default. Kemudian host dengan alamat MAC bisa kita lihat di sini ya. Ini kan di interface Fastnet 01 suite dia menerapkan suite port security violation shutdown. Jadi jika ada yang mencolok sembarangan suite itu ya dia langsung otomatis shutdown suite-nya seperti itu. Lalu di sini ada contoh perintah show interface mengidentifikasi port sebagai R disable. Nah, sepertinya ini tadi shutdown full violation modenya. Jadi, nah pada contoh di bawah ini itu host pertama dihubungkan kembali ke flash dari 01 untuk mengaktifkan kembali port. Jadi pertama-tama gunakan perintah shutdown, kemudian gunakan perintah no shutdown. Nah, ini akan membuat port beroperasi seperti yang ditunjukkan pada gambar ini ya. Kita shutdown dulu, kita matikan, lalu kita hidupkan kembali seperti ini. Selanjutnya, verify port security. Ini membahas mengenai verifikasi keamanan di port ya. Jadi, setelah kita mengkonfigurasi keamanan port pada switch, jadi periksa setiap interface untuk memverifikasi bahwa keamanan port itu ditetapkan dengan benar. Dan periksa untuk memastikan bahwa alamat MAC statik telah dikonfigurasi yang benar. Jadi keamanan port untuk semua switch ya, untuk menampilkan pengaturan keamanan port untuk switch. Jadi gunakan perintah support security seperti ini ya, support security itu untuk menunjukkan bahwa hanya satu port yang dikonfigurasi. Jadi keamanan port untuk interface tertentu kita bisa gunakan perintah support security interface berapa gitu misalnya. Nah, di sini langsung ada contohnya nih, support security interface Ethernet 0/1. Lalu ada verifikasi alamat MAC yang dipelajari. Untuk memverifikasi bahwa alamat MAC itu melekat pada konfigurasi, kita bisa gunakan perintah showrun ya. Showrun interface berapa gitu. Apa seperti itu ya, fast internet berapa. Oke. Nah, kita bisa melihat nih mode akses maksimumnya 2, mode aksesnya sticky, ini MAC-nya yang melekat, bagian timnya 10 menit, lalu tidak aktif, switchboard security, seperti itu.
Lalu verifikasi alamat MAC yang aman. Nah, seperti ini untuk menampilkan eh, semua alamat MAC yang aman ya, yang dikonfigurasi secara manual ataupun dipelajari secara dinamis pada semua interface suite. Oke, lalu syntax checker implement port security. Apa kasusnya di sini? URL ke 1T pasal 05. Jadi kita disuruh masuk dulu nih ke fast ethernet 05 ya. Interface F0/5. You must do access and full command. Oh, interface FA0/5. Oke, kita mode akseskan dulu ya. Switch, nggak bisa di tab. Switch port, mode akses, switch port, mode akses. Oke, terus kita aktifkan security-nya dulu ya. Switch port, mode akses, switch port, mode akses. Switch port, mode akses. Oh, bukan switch port security. Nah, lalu selanjutnya kita maksimumkan ya. Switch port security maksimum 3. Nah, maksimum 3, lalu switch port security MAC address mana? Oh ini BBB BBB 1234. Waduh. Switch port security MAC address BBB 234. Waduh, salah lagi. Kenapa ini? Switch port security, switch port security, switch port security MAC address
BBBB 1234. Astagfirullah. Switch port security, switch port security, MAC address, nah ini ya. Lalu kita masukkan keamanan sticky, switch port security, MAC address, sticky. Oke, N. Lalu kita lihat nih, port security. Nah ini nih, udah MAC addressnya kan 3, MAC secure DDR 3 ke 2, security violation. Lalu kita lihat port security interface. Port security interface FA05 ya. Nah nih, port security enable, statusnya up, violation modenya shutdown. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya. Yang terakhir, port status, port security address. Nah, nih udah keluar kan? Ini yang kita konfigurasi secara manual tadi. Seperti itu ya. Jadi sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, di sini saya akan menjelaskan pada 11.2 mitigates VLAN attacks. Pada VLAN attack review ini sebagai tinjauan singkat, serangan hopping VLAN dapat diluncurkan dengan salah satu dari 3 cara ini. Yang pertama ada memasukkan pesan TTP dari host penyerang untuk menyebabkan switch memasuki mode tracking. Dari sini, penyerang dapat mengirim lalu lintas yang ditandai dengan VLAN target, dan switch kemudian mengirimkan paket ke tujuan. Untuk yang kedua, ada memperkenalkan switch dan mengaktifkan trunking. Penyerang kemudian dapat mengakses semua VLAN pada switch korban dari switch. Dan yang ketiga, ada jenis serangan VLAN hopping lainnya adalah serangan double stacking ini atau double encapsulated. Serangan ini memanfaatkan cara kerja perangkat keras pada sebagian besar switch. Lalu ada steps to mitigate VLAN hopping attacks. Jadi
kita akan menggunakan pada langkah yang pertama itu disable DTP atau trunking pada port non-trunking dengan menggunakan perintah konfigurasi interface akses mode switch port. Yang kedua, ada nonaktifkan port yang tidak digunakan dan letakkan di VLAN yang tidak digunakan. Yang ketiga, ada aktifkan tautan trunks secara manual pada port trunking dengan menggunakan perintah switch port mode trunk. Lalu yang keempat, ada menonaktifkan negosiasi DTP atau trunking pada port trunking dengan menggunakan perintah switch port non-negotiated. Lalu yang kelima, ada letakkan VLAN asli ke VLAN selain VLAN 1 dengan menggunakan perintah switch port native VLAN number. Misalnya, yang pertama pada fast internet port 0/1 hingga FA 0/16 adalah port yang akses aktif. Lalu yang kedua ada fast ethernet port 0/17 hingga 0/20 saat ini tidak digunakan. Lalu yang terakhir ada fast ethernet port 0/21 hingga 0/24 adalah port trunk. Perpindahan VLAN dapat dikurangi dengan menerapkan konfigurasi seperti berikut. Lalu pada syntax checker mitigates VLAN hopping attacks ini mengurangi serangan VLAN hopping pada switch berdasarkan persyaratan yang ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Riki Alfian dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet kelas A dengan nomor NPM 2375824. Di sini saya akan menjelaskan terkait modul 11 yaitu Switch Security Configure, yaitu di 11.3 mitigate DHCP attack dan 11.4 mitigate ARP attack. Di sini di 11.3 ada mitigate DHCP attack. DHCP attack review. The goal of the DHCP starvation attack is to create a denial of the service of DOS. For connecting client, DHCP starvation attack requirement attack tools such as the Gobbler recall that DHCP starvation attack can be effectively mitigated by using port security because Gobbler uses the unique source MAC address for the HDHCP request. However, mitigating DHCP spoofing attack requires the more protection. Gobbler could be configured to use the actual interface MAC address as the source Ethernet address, but specify the different Ethernet address in the DHCP payload. This would render port security ineffective because the source MAC address will be legitimate. DHCP spoofing attack can be mitigated by using DHCP snooping on the started port. Next di 11.3.2 yaitu DHCP snooping.
DHCP snapping does not the really on the search MAC address. Instead, the DHCP snapping determines whether DHCP message are the from and the administratively configured the trusted or the understood source. In the filters DHCP message and the red limit DHCP traffic from the understood source. Uh, device under your administrative control, such as the switch, routers, and the server, are the trusted source. Any device beyond the firewall or the outside your network is the and the untrusted source. In the addition, all the access port the generally treated as the user source. The figure show and the example of trusted and the untrusted port. The HTTP tables it the with then include the search MAC address of the device on the untrusted port and the IP address assigned by the HTTP server to that device. The MAC address, IP address are the both together. The for this table is the called the DHCP snooping binding table. 11.3.3 yaitu step to implement DHCP snooping. Step 1 the enable DHCP snooping by using DHCP snooping global configuration command. Step 2 on the trusted port use the IP DHCP snooping trust interface configure command. Step 3 limit the number of the DHCP discover message that the revised per second on the untrusted port by using the IP DHCP snooping limited interface configuration command. Step 4 enable DHCP snooping by VLAN or by a range of the VLAN by using the DHCP snooping VLAN global configuration command. 11.3.4 DHCP snooping configuration example. The reference topology for this DHCP snooping example is shown in the figure. Notice that if the is the untrusted because if the connect to PC is the trusted port because is the connect to the DHCP server. The following is an example of how to configure the DHCP snooping on the S1. Notice how the DHCP snooping is the first enable. Then the upstream interface to the DHCP server is the explicitly trusted. Next, the range of the fast internet port form are used turned by default. Next di 11.3.5 yaitu syntax checker, mitigate DHCP attack, implement DHCP snooping for the switch based on the following topology and the specific the requirement. Nah, di 11.3 ini ada mengurangi serangan DHCP. Di 11.31 yaitu tinjauan serangan DHCP. Sasaran serangan DHCP Starvision adalah untuk menciptakan denial of the service DOS untuk menghubungkan klien. Serangan DHCP intervention memerlukan alat serangan seperti Gobbler. Ingat bahwa serangan DHCP starvation dapat dikurangi secara efektif dengan menggunakan keamanan port karena Gobbler menggunakan alamat MAC sumber yang unik untuk setiap permintaan DHCP yang dikirim. Next di 11.3.2 yaitu pengintaian DHCP. Pengintaian
DHCP tidak bergantung pada alamat MAC sumber. Sebaliknya, pengantian DHCP MAC menentukan apakah pesan DHCP berasal dari sumber terpercaya atau tidak terpercaya yang dikonfigurasi secara administratif. Kemudian ia memelihara pesan DHCP membatasi satu lintas DHCP dari sumber yang tidak terpercaya. Selain itu, semua port akses umumnya diperlakukan sebagai sumber yang tidak terpercaya. Gambar tersebut menunjukkan contoh port terpercaya dan tidak terpercaya. Nah, di 11.3 ini yaitu langkah untuk menerapkan DHCP snooping. Langkah yang pertama ada aktifkan DHCP snooping dengan menggunakan perintah konfigurasi global IP DHCP snooping. Langkah 2 pada port terpercaya gunakan perintah konfigurasi antar kepercayaan IP. Langkah 3 batasi jumlah pesan penemuan DHCP dapat menerima per detik pada port yang tidak terpercaya dengan menggunakan perintah konfigurasi antarmuka. Yang keempat, aktifkan DHCP snooping berdasarkan VLAN dan berdasarkan rentan VLAN dan menggunakan perintah konfigurasi global IP DHCP snooping VLAN. Nah, lanjut di 11.3.4 ini contoh konfigurasi DHCP snooping, topologi referensi untuk contoh DHCP snooping ini ditunjukkan pada gambar. Perhatikan bahwa FO/5 adalah port yang tidak percaya karena terhubung ke PC. Adalah port yang percaya karena terhubung ke server DHCP. Berikut ini adalah contoh cara mengkonfigurasi DHCP snooping pada S1. Nah, lanjut digunakan perintah show API DHCP snooping exec untuk memverifikasi DHCP snooping dan show IP DHCP snooping binding untuk melihat klien telah menerima informasi DHCP. Lanjut di sini 11.3.5 yaitu terapkan DHCP snooping sekelas berdasarkan topologi berikut dan persyaratan yang ditentukan. Nah, di sini harus ada gambar tapi tidak ada. Nah, lanjut di 11.4 yaitu mitigate ARP attack. 11.4.1 dynamic ARP infection. In the typical ARP attack, a threat called when the ARP request to order host the subnet with the MAC address of the threat actor and the IP address of the default gateway. Di 11.4.2 ini di AI implementation with Linux to mitigate the chances of the ARP spoofing and ARP poisoning for the day implementation within Linux. Enable DHCP snooping globally, enable DHCP snooping on the selected VLAN, enable on the selected VLAN, yaitu konfigurasi trusted in the first the DHCP snooping and ARP. Lanjut di 11.4.3 yaitu DEA configuration example. In the previous topology S1 connecting to user of the VLAN DEI will the configured to mitigate again ARP spoofing and the ARP poisoning attack. As the show in the example, the DHCP snooping is the enabled because DEA request the DHCP snooping binding table to operate. Next, DHCP snooping and the ARP inspection are the enable for the PC1 on VLAN, the unblink port, the recorded, and the configured storage DHCP snooping and ARP inspection.
DEA can also be configured to the check for the destination and MAC IP address. Sini ada destination MAC, source MAC, and IP address. Nah, 11.4 yaitu syntax checker mitigate ARP attack implement DEA for the which be set on the following topology and specify the requirement. Di 11.4 ini yaitu mitigasi serangan ARP. Inspeksi ARP dinamis. Dalam serangan ARP yang umum, pelaku ancaman dapat mengirim permintaan ARP yang tidak diminta ke host lain di subnet dengan alamat MAC. Pelaku ancaman dan alamat IP gateway default untuk mencegah spoofing ARP dan keracunan ARP yang diakibatkan switch harus memastikan bahwa hanya permintaan dan balasan ARP yang valid diteruskan. Di sini ada inspeksi ARP dinamis. DEA memerlukan peringatan DHCP dan membantu mencegah serangan ARP dengan tidak meneruskan permintaan ARP yang tidak valid, lalu menyadap semua permintaan, memverifikasi setiap paket dicegat untuk mengangkat IP ke MAC yang valid, lalu membuang dan mencatat permintaan ARP dan terjadi kesalahan dan melakukan antarmuka tidak jumlah DEA paket ARP yang dikonfigurasi terpenuhi. Lanjut di 11.4.2 yaitu pedoman implementasi DEI untuk mengurangi resiko ARP spoofing dan ARP positioning. Ikut panduan implementasi dengan berikut, yaitu aktifkan perintah DHCP secara global, lalu aktifkan pengintaian DHCP pada VLAN terpilih, aktifkan DEI pada VLAN yang dipilih, lalu konfigurasi antarmuka terpajang untuk mengintai DHCP dan inspeksi ARP. Nah, di 11.4.3 contoh konfigurasi DEI yaitu pada topologi sebelumnya S1 menghubungkan dua pengguna VLAN 10 dan DEI akan konfigurasi untuk mengurangi serangan ARP spoofing dan ARP positioning seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Nah, lanjut, DEI juga dapat dikonfigurasi untuk memeriksa alamat MAC dan IP tujuan atau sumber, yaitu tujuan MAC, sumber MAC, dan alamat IP. Perintah konfigurasi IP inspection validate digunakan untuk mengkonfigurasi DEI agar membuang paket ARP saat alamat IP tidak valid. Nah, lanjut di 11.4.4 yaitu syntax checker mitigate ARP attack atau pemeriksaan sintaksis mitigasi serangan ARP. Nah, serangan DEI untuk saklar berdasarkan topologi berikut dan persyaratan yang ditentukan. Nah, jadi sekian penjelasan saya mengenai modul 11 yaitu switch security configuration dari 11.4 mitigate DHCP attack dan mitigate ARP attack. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Noval. Di sini saya menjelaskan penjelasan selanjutnya, yaitu pada modul 11.5 atau mitigasi STP attack. Nah, di sini yang pertama yaitu Portfast dan BPDU Guard. Nah, ingat bahwa penyerang jaringan dapat manipulasi spanning tree protokol STP untuk melakukan serangan dengan memalsukan root bridge dan mengunduh topologi jaringan atau mengubah topologi jaringan. Untuk mengurangi serangan manipulasi spanning tree protokol STP, gunakan Portfast dan Bridge Protocol Data Unit BPDU Guard. Portfast. Nah, yang pertama itu Portfast. Apa sih itu Portfast? Portfast segera membawa antarmuka yang dikonfigurasi sebagai port akses ke status penerusan dari status pemblokiran. Melewati status pendengaran dan mempelajari. Berlaku untuk semua port pengguna akhir. Portfast hanya boleh dikonfigurasi pada port yang terpasang pada endpoint, end device.
Nah, lalu ada juga BPDU Guard. Nah, BPDU Guard segera menonaktifkan port yang menerima BPDU. Seperti port flash, BPDU Guard hanya boleh dikonfigurasi pada antarmuka yang terhubung ke end device. Nah, pada gambar ini tidak muncul ya gambarnya. Penjelasan selanjutnya yaitu konfigurasi port flash. Nah, port flash melewati status mendengarkan dan mempelajari STP untuk meminimalkan waktu yang harus ditunggu port akses agar STP dapat menyatu. Jika port flash diaktifkan pada port yang terhubung ke switch lain, ada risiko menciptakan loop spanning tree. Port flash dapat diaktifkan pada suatu antarmuka dengan menggunakan perintah konfigurasi antarmuka spanning tree port flash, atau port flash dapat dikonfigurasi secara global pada semua port akses dengan menggunakan perintah konfigurasi global default spanning tree protocol. Untuk memverifikasi apakah port flash diaktifkan secara global, Anda dapat menggunakan perintah source running config strip begin span atau perintah source spanning tree summary untuk memverifikasi apakah port flash diaktifkan secara pada suatu antarmuka. Gunakan perintah show running config interface type atau numbernya. Detail juga dapat digunakan untuk memverifikasi. Nah, berikut adalah pesan ketika port flash diaktifkan yang ditampilkan. Nah, seperti ini. Ini adalah pesan peringatan akan ditampilkan saat port flash diaktifkan. Lalu juga ada konfigurasi BPDU Guard. Nah, meskipun port flash diaktifkan, interface akan tetap mendengarkan BPDU yang diharapkan mungkin tidak sengaja, atau menerapkan bagian upaya yang tidak sah untuk menambahkan switch ke jaringan. Jika ada BPDU yang diterima pada port yang diaktifkan BPDU Guard, port tersebut akan memasukkan ke dalam status nonaktif karena kesalahan. Itu berarti port tersebut dimatikan dan diaktifkan kembali secara manual dan dipulihkan secara otomatis melalui perintah global rdisable recovery cause BPDU Guard. BPDU Guard dapat diaktifkan pada port dengan menggunakan perintah spanning tree BPDU Guard enable interface configuration atau menggunakan perintah spanning tree port flash BPDU Guard default global konfigurasi untuk mengaktifkan BPDU Guard secara global pada semua port yang mendukung port flash. Untuk menampilkan informasi tentang status spanning tree, gunakan perintah show spanning tree summary. Nah, dalam contoh ini, port flash default BPDU Guard keduanya diaktifkan sebagai status default untuk port yang dikonfigurasi sebagai mode akses. Nah, catatannya yaitu selalu aktifkan BPDU Guard di semua port yang mendukung port flash. Nah, jika kita menjalankan show spanning tree summary, dia akan melihat yaitu port flash-nya, port flash BPDU Guard, apakah dia enable atau disable. Lalu pada modul 11.6, nah di sini apa sih yang kita pelajari dalam modul ini? Nah, yang pertama itu semua port switch interface harus diamankan sebelum switch digunakan untuk produksi. Metode paling sederhana dan paling efektif untuk mencegah serangan
luapan tabel alamat MAC adalah dengan mengaktifkan keamanan port secara default. Port switch layer 2 diatur otomatis dinamis trunking aktif atau trunking on. Switch dapat dikonfigurasi untuk mempelajari alamat MAC pada port aman dengan salah satu dari 3 cara, yaitu dikonfigurasi secara manual, dipelajari secara dinamis, dan dipelajari secara dinamis linked atau the dynamical learning stick. Nah, penuaan keamanan port dapat digunakan untuk mengatur waktu penuaan untuk alamat aman, statik, dan dinamis pada port. Lalu juga untuk menampilkan pengaturan keamanan port untuk switch, gunakan perintah show port security. Nah, lalu untuk mengurangi serangan VLAN hopping, yaitu step pertamanya, yaitu menonaktifkan negosiasi DTP pada port non-trunking. Langkah keduanya yaitu menonaktifkan port yang tidak digunakan. Lalu langkah ketiganya yaitu aktifkan tautan trunk secara manual pada port trunking. Langkah keempatnya yaitu menonaktifkan negosiasi pada DTP pada port trunking. Dan langkah kelima yaitu terapkan VLAN asli ke VLAN selain VLAN 1. Nah, sasaran serangan DHCP Starvation adalah membuat Denial of Service (DOS) untuk menghubungkan klien. Serangan DHCP spoofing dapat dikurangi dengan menggunakan DHCP snooping pada port terpercaya. Nah, langkah-langkah berikut untuk mengaktifkan DHCP snooping. Langkah yang pertama yaitu aktifkan DHCP snooping. Lalu langkah keduanya pada port terpercaya gunakan perintah konfigurasi antarmuka IP DHCP snooping trust. Lalu langkah ketiga, batasi jumlah pesan penemuan DHCP yang diterima per detik pada port yang tidak terpercaya. Lalu langkah keempatnya yaitu aktifkan DHCP snooping berdasarkan VLAN dan berdasarkan tentang VLAN. Interpretasi ARP dinamis DAI memerlukan perintah DHCP untuk membantu serangan ARP dengan, yaitu yang pertama, tidak menyampaikan balasan ARP yang tidak sah atau tidak perlu ke port yang lain dalam VLAN yang sama. Lalu yang kedua, menyadap semua permintaan balasan ARP pada port yang tidak terpercaya. Yang ketiga, memverifikasi setiap paket yang dicegat untuk mengikat IP ke MAC yang valid. Yang keempat, membuang dan mencatat balasan ARP yang dapat datang dari yang tidak valid dan mencegah keracunan ARP. Yang kelima atau yang terakhir, terjadi kesalahan saat menonaktifkan antarmuka jika DAI paket ARP yang dikonfigurasi terlampaui. Untuk mengurangi resiko ARP snooping dan ARP poisoning, ikuti panduan implementasi DAI berikut, yaitu aktifkan pengintaian DHCP secara global, lalu aktifkan pengintaian DHCP pada VLAN terpilih, aktifkan DAI pada VLAN yang dipilih, lalu konfigurasi antarmuka terpercaya untuk mengintai DHCP, interpretasi ARP. Nah, sebagai pedoman umum, mengkonfigurasi port switch akses sebagai tidak terpercaya dan semua port uplink yang terhubung ke switch lain sebagai terpercaya. DAI juga dapat dikonfigurasi untuk memeriksa alamat MAC dan IP tujuan sumber. Tujuan MAC yaitu memeriksa alamat MAC tujuan pada header Ethernet terhadap alamat MAC target di badan ARP. Lalu sumber MAC, memeriksa alamat MAC sumber di header Ethernet terhadap alamat pengirim di badan ARP. Lalu ada alamat IP, memeriksa badan ARP untuk alamat IP yang tidak valid dan tidak terduga seperti alamat 0.0.0.255.255.255 dan semua alamat multicast IP. Untuk mengurangi serangan manipulasi spanning tree protokol STP, gunakan Portfast dan Bridge Protocol Data Unit BPD UGUART seperti yang dijelaskan pada modul sebelumnya. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.